路同豬係做唔到朋友嘅。你哋一家快佬話你曾經失蹤咗落碌啊！Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Masih banyak kan kuota kalian? Aduh, kalau tinggal dikit segera isi karena kita akan bernostalgia dengan film lawas yang berjudul Riki-Oh atau Story of Ricky. Dan film ini menceritakan tentang seorang napi baru yang diremehkan oleh seluruh gangster di penjara. Tapi tidak disangkanya ternyata ia adalah ahli bela diri paling mematikan yang pernah ada, coy. Daripada makin penasaran, oke deh, mending langsung tanpa basa-basi lagi dan mari kita nobar. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film terlihat ada beberapa tahanan baru di sebuah penjara dan salah satu di antara mereka adalah Ricky. Ricky dipenjara karena ia membela pacarnya saat hendak dibunuh dan hendak dilecehkan. Tapi tanpa sengaja ia membunuh pelaku pembunuhan dan pelecehan itu. Kemudian Ricky pun dibawa masuk ke area penjara. Tetapi saat ingin masuk tiba-tiba alat pendeteksi berbunyi yang membuat para sipir kebingungan. Karena Ricky sama sekali tidak membawa benda apapun. Akhirnya mereka pun langsung memeriksanya dan siapa sangka di badannya ada beberapa peluru yang bersarang. Sang sipir pun bertanya mengapa ia tidak mengeluarkan peluru-peluru itu. Dengan santai Ricky pun menjawab jika itu merupakan kenang-kenangan bagi dirinya. Hari pun berganti, saat salah satu bapak-bapak penghuni penjara itu sedang menggosok gigi, tiba-tiba ia didatangi oleh preman penjara itu yang bernama Samuel dan tanpa sepatah kata pun ia langsung menghajar bapak-bapak itu. Ternyata para napi lain memang sering mengganggunya karena sebentar lagi ia akan bebas dari penjara itu. Sehingga si bapak pun juga pasrah, yang penting adalah dia bisa bebas. Untung aja nggak lama kemudian Ricky datang dan langsung anak buahnya sangat tidak terima dengan perbuatan Ricky yang merupakan anak baru di penjara itu. Tapi saat melihat wajah Ricky yang sangat marah, ia pun mengurungkan niatnya. Beberapa hari telah berlalu, tapi bapak-bapak tadi tidak juga kunjung dibebaskan. Ternyata para sipir di sana tidak berani membebaskan bapak-bapak itu jika belum mendapat izin dari napi yang berkuasa di penjara itu. Dan malam harinya tanpa diduga si bapak-bapak tadi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ia sudah tidak tahan dengan semua yang ia alami selama di penjara. Ricky pun mengetahui hal itu dan juga sangat merasa sedih. Ia yakin ada sesuatu yang salah di dalam penjara ini, lalu meluapkan emosinya. Pagi harinya saat Ricky sedang mandi di sebuah Samuel, tiba-tiba ada seorang napi berbadan besar datang dan langsung memukulnya hingga terpental menabrak tembok. Ternyata dia adalah anak buah Samuel yang berniat untuk membalaskan dendam bosnya. Tapi badan yang sangat besar itu bukan masalah bagi Rizky. Dengan sekali pukul aja Ricky berhasil menghabisi pria itu hingga perut pria itu bolong. Dan kemudian ia pun juga dengan sangat mudah menghabisi Samuel yang juga menyerangnya. Karena perbuatannya di kamar mandi, Ricky dihampiri oleh Oscar. Ia memberitahu Ricky bahwa Ricky harus tunduk kepadanya dan jangan pernah sekalipun membuat masalah. Tidak hanya itu aja, ia kemudian juga dipanggil oleh asisten ketua sipir yang bernama Musang. Atas perbuatannya di kamar mandi, di sana Musang memberikan tambahan masa penjara selama 2 tahun. Setelah itu Musang menunjukkan foto almarhumah pacar Ricky. Dengan berat hati Ricky menerima hukuman itu lalu mengambil foto pacarnya. Tapi tiba-tiba tangan Ricky dibacok dengan tangan bajak laut miliknya dan ia langsung dihajar oleh si Musang. Emosi Ricky pun langsung memuncak apalagi saat foto almarhum pacarnya dipermainkan. Ia mengamuk sejadi-jadinya, tapi ia tidak menghabisi Musang, yang ia inginkan hanyalah mengambil fotonya. Setiap malam di penjara itu, Ricky selalu memainkan serulingnya. Karena melalui itu dia menjadi teringat masa-masa indah saat bersama dengan almarhumah pacarnya. Tapi sayangnya itu tidak akan bisa terwujud lagi. Hari pun berganti, terlihat Musang sedang memberi perintah pada Oscar untuk membunuh Ricky.
Sementara itu, anak buah Samuel yang bernama Rocky kini menjadi sasaran para preman-preman di penjara itu yang ingin membalaskan dendamnya pada Samuel yang telah tewas. Salah satunya adalah Andre yang ingin membunuh Rocky. Untung aja Oscar datang ke sana untuk menolongnya. Alasan Oscar menolong karena itu adalah wilayah kekuasaannya. Tapi Andre tidak mau tahu, yang penting ia bisa balas dendam. Oscar yang mengetahui itu pun tidak tinggal diam dan ia pun langsung Oscar lalu membawa Andre ke lapangan. Tujuannya adalah untuk memancing Ricky, karena ia tahu Ricky adalah orang baik yang suka menolong. Dan benar aja, nggak lama kemudian Ricky datang ke sana dan tanpa basa-basi lagi, Oscar langsung menyerang, tapi Ricky sama sekali tidak mau membalas. Ia berkata pada Oscar jika masih ingin hidup ia harus melepaskan Andre. Karena Oscar nggak mau, akhirnya Ricky pun beraksi. Para napi yang mengetahui itu pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Musang yang sudah tidak punya perlindungan. Tapi sialnya tiba-tiba muncul 3 orang terkuat yang memimpin geng lain, yaitu Logan, ketua dari geng barat, Taizan, ketua dari geng timur, dan Dragon, ketua dari geng selatan. Ricky pun langsung menyuruh para napi untuk berhenti melakukan penyerangan agar tidak ada lagi korban jiwa. Ia pun kemudian membawa mayat Andre pergi dari sana. 2 hari kemudian terlihat asisten Oscar yang ternyata ngefans dengan Ricky. Diam-diam ia mengisi kesepiannya dengan meniru kebiasaan Ricky yang suka meniup daun hingga bisa melantunkan melodi yang indah. Tanpa ia duga ternyata Ricky mendatanginya. Dengan lembut Ricky mengajarinya bagaimana cara memainkan musik dengan daun. Tapi Ricky dibuat sangat terkejut setelah mengetahui ternyata ia tidak punya lidah karena telah dipotong oleh musuh Oscar yang ingin balas dendam pada Oscar. Karena merasa kasihan, ia lalu memberikan seruling kesayangannya pada asistennya Oscar itu. Ia yang menerima itu terlihat sangat bahagia. Saking bahagianya, ia lalu memberikan Ricky daun narkoboy sebagai ucapan terima kasih. Ricky pun sangat terkejut mengetahui di dalam penjara itu ternyata ada perkebunan narkoboy. Dan tanpa mereka sadari, diam-diam Logan mengawasi mereka berdua. Hari pun berganti dan asisten Oscar itu pun langsung dipanggil oleh 3 penguasa. Ia akan dihukum karena telah membocorkan rahasia ladang narkoboy di penjara itu. Ia diberi kesempatan untuk bisa bebas dari hukuman itu, tapi syaratnya ia harus membunuh Ricky. Tidak disangkanya ia memilih untuk dihukum karena ia yakin Ricky akan membawa kebaikan di penjara itu. Mendengar itu mereka langsung menyiksanya hingga akhirnya ia pun tewas. Tidak lama kemudian akhirnya Ricky mengetahui kematian asistennya Oscar. Kini kesabarannya udah habis. Tanpa pikir panjang ia pun langsung membakar ladang narkoboy di penjara itu yang terletak di geng barat. Hal itu membuat Logan yang menguasai geng barat sangat marah dan pertarungan tak dapat terelakkan lagi. Ricky dibawa ke sebuah ruangan oleh Taizan karena ia ingin menghabisi Ricky dengan tangannya sendiri. Tapi baru aja mereka mulai duel, tiba-tiba ada semen yang masuk ke ruangan itu hingga membuat Ricky dan Taizan tenggelam. Untung aja Ricky masih bisa lolos dari tempat itu dan bahkan ia juga menyelamatkan Taizan. Tapi sayangnya saat berusaha kabur ia sudah gak kuat lagi karena semen di badannya sudah mengeras. Scene pun berganti, terlihat ketua sipir datang ke penjara itu bersama anaknya yang sedikit kurang. Saat sedang berjalan di atas karpet, ia terjatuh dengan sendirinya. Ketua sipir pun langsung bertanya siapa orang yang bertugas meletakkan karpet itu. Orang itu pun langsung menghadap ketua sipir dan tanpa basa-basi, si ketua sipir langsung menusuk matanya hingga terlepas. Kemudian Musang memberitahu pada ketua sipir bahwa ladang narkoboy mereka telah musnah setelah dibakar oleh seorang napi bernama Ricky. Ketua sipir yang mendengar itu mendadak terkena serangan jantung. Untung aja Musang langsung saset-saset memberinya obat sehingga ia masih bisa selamat. Ketua sipir lalu menemui Ricky yang berada di dalam selnya dengan pengamanan yang sangat ketat. Ia pun terlihat sangat lemah sekali. Tapi saat ketua sipir mendekatinya, tiba-tiba Ricky terbangun dan langsung menarik ketua sipir itu. Tapi hal mengejutkan kembali terjadi. Taizan menjebol tembok dan pertarungan pun kembali terjadi.
Tiba-tiba atap di atas mereka yang terbuat dari baja turun ke bawah. Ricky dengan sekuat tenaga berusaha untuk menahannya. Tapi si ketua sipir malah menyetrum Ricky dengan listrik 100.000 volt. Tentu aja Ricky pun langsung tumbang. Atap baja itu semakin dekat dan sebentar lagi ia akan ke planet. Tapi tiba-tiba Taizan bangun dan menahannya sehingga Ricky dapat lolos. Ricky kemudian ingin menyelamatkan Taizan tapi usahanya sia-sia karena atap baja itu terlalu berat dan akhirnya Taizan pun harus tewas ke planet. Tanpa pikir panjang, Ricky langsung menyerang ketua sipir tapi sialnya ia dijebak masuk ke dalam ruang bawah tanah hingga membuatnya pingsan. Saat tersadar, Ricky sudah berada di tengah-tengah lapangan dan ia akan dikubur hidup-hidup. Ketua sipir menantangnya. Jika Ricky bisa bertahan sampai 7 hari, maka ketua sipir akan membebaskan Ricky. Setelah itu, si ketua sipir pun menyuruh para napi untuk mengubur Ricky. Semuanya hanya terdiam dan beberapa napi kemudian berani menolak perintah itu. Dalam sekejap, orang-orang yang menolak langsung ditembak di tempat. Tapi napi lainnya yang melihat itu jadi ketakutan dan terpaksa mereka mengubur Ricky secara bergantian. Dan beberapa hari telah berlalu, dan setiap malam selalu terdengar suara sluring dari dalam tanah yang menandakan bahwa Ricky masih hidup. 7 hari telah berlalu dan tidak disangkanya Ricky masih tetap hidup. Tetapi sialnya ketua sipir mengingkari janjinya. Ia kemudian kembali di penjara dan disiksa habis-habisan selama berhari-hari tanpa asupan makan atau minum sedikit pun. Hingga suatu hari diam-diam ada salah satu napi yang memberinya makan. Tapi sialnya ternyata Rocky melihat hal itu dan napi yang berniat baik itu pun akhirnya harus kehilangan nyawanya. Setelah itu Musang dan Rocky masuk ke sel Ricky untuk mengecek kondisinya. Tapi saat masuk Ricky gak ada di sana dan ternyata para napi yang mendukung Ricky sudah bersatu untuk melakukan pemberontakan dan pertarungan pun gak dapat terelakkan. Musang yang ketakutan lalu kabur mencari perlindungan pada ketua sipir. Tapi ternyata si ketua sipir merasa kecewa dengannya yang sudah tidak berguna dan ia pun langsung Di saat yang bersamaan, Logan dan Dragon datang ke sana untuk melawan Ricky. Tapi dengan mudahnya Ricky yang terlalu OP bisa menghabisi mereka berdua. Kini yang tersisa hanya si ketua sipir. Ricky sudah siap menghabisinya dengan seluruh sisa-sisa tenaganya. Tapi tanpa diduga, akhirnya Ricky berhasil mengalahkan si ketua sipir sekaligus menghapus sistem di penjara itu yang sangat mengerikan. Kemudian ia bergegas ke tembok penjara dan dengan sekali pukul ia bisa merobohkan tembok itu. Ricky dan para napi lain kini bisa bebas dari penjara yang mengerikan itu dan filmnya pun berakhir. Oke, gimana menurut kalian tentang film ini? Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa kita harus berjuang untuk melawan suatu sistem yang salah, coy. Kalau hanya didiamkan aja, maka itu akan semakin menjadi-jadi dan kita yang akan menjadi korbannya. Oke deh, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you next video dan kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this